Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul A Good Day to Die Hard. Film ini adalah seri kelima dari seri film Die Hard. Film ini akan mengisahkan bagaimana John akan pergi ke Rusia untuk bertemu serta membantu anaknya yang sedang bermasalah dengan pihak hukum di sana. Akan tetapi ternyata itu adalah bagian rencana dari anaknya yang sedang menjalani sebuah misi rahasia. Tidak tanggung-tanggung, John malah terjebak dengan situasi tersebut. Lantas bagaimana cara John membantu anaknya dalam melakukan misinya tersebut? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan bagaimana sebuah tayangan berita yang mengabarkan ada seorang tahanan politik bernama Yuri Kamarov. Yuri disinyalir memiliki masalah dengan calon menteri pertahanan Rusia yang bernama Viktor Gagarin, karena Yuri memiliki sebuah dokumen yang dapat menghancurkan karir Viktor. Berlanjut, Viktor pun mendatangi Yuri yang berada di penjara. Viktor memaksa Yuri untuk segera memberikan berkas rahasia yang menyangkut dirinya. Sepertinya Viktor adalah seseorang yang memiliki kuasa untuk bebas melakukan apapun. Kemudian, di kantor CIA terlihat agen di sana mendapatkan sebuah laporan bahwa Viktor akan mencelakai Yuri pada saat itu. Kemudian, terlihat bagaimana seorang pria bernama Jack sedang menuju ke sebuah bar untuk membunuh seseorang di sana. Jack sebelum membunuh orang tersebut sambil mengucapkan bahwa Yuri Kamarov memberikan salam kepadanya. Scene berganti di tempat pemeran utama dalam film ini, yakni John McClane. Ia sedang berlatih menembak. John didatangi oleh rekannya yang bernama Murphy. Murphy menginformasikan bahwa dirinya telah menemukan di mana keberadaan anaknya John yang saat ini sedang dalam keadaan yang cukup sulit karena berada sedang ditahan dengan kasus penembakan di Rusia. Diketahui pula di sini ternyata Jack adalah anak dari John McClane. Mendengar hal tersebut, John meluapkan emosinya dengan menembakkan pistolnya beberapa kali ke arah target. Scene berlanjut, John pun langsung bergegas ke bandara untuk berangkat ke Rusia. Dalam perjalanan, John melihat berkas anaknya yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Di tempat lain, Jack sedang dilakukan interogasi oleh pihak Rusia pada saat itu. Dengan santainya, Jack menyebutkan bahwa dirinya bisa membantu pihak Rusia untuk menemukan barang bukti Yuri. Asalkan dirinya di satu tempat sidangkan dengan Yuri. Dengan maksud Jack akan bersaksi bahwa dirinya disuruh oleh Yuri untuk membunuh Anton yang berada di bar sebelumnya. Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana John yang telah sampai di Rusia sambil menaiki taksi yang berada di sana. John mengeluhkan bagaimana jalanan di Rusia selalu mengalami kemacetan, khususnya di Bundaran Garden, sehingga supir taksi menyarankan kepada John untuk berjalan saja karena akan cukup lama jika melewati Bundaran Garden. Kemudian terlihat Yuri dan Jack berada di mobil yang sama untuk melakukan persidangan. Dan hanya itu ternyata di depan pengadilan cukup ramai dari para demonstran yang membenci Yuri Kamarov. Saat yang bersamaan John melihat anaknya yang sedang berjalan masuk ke dalam pengadilan. Berlanjut, para tahanan pun telah masuk ke ruang sidang. Di sini Jack berhasil berdua dengan Yuri. Sedangkan di luar pengadilan, John melihat ada mobil barakuda dan penembak jitu yang berada di atas gedung. Setelah itu ketika persidangan telah berlangsung, Jack memberikan kode kepada Yuri bahwa dirinya akan siap untuk menyelamatkannya. Sedangkan di luar pengadilan telah datang beberapa mobil hitam yang ternyata terdapat sebuah bom. Pemimpin pasukan yang berada di dalam mobil barakuda pun mengaktifkan bom tersebut dan langsung melakukan operasinya. Diketahui mereka adalah orangnya Viktor yang mencoba untuk menculik Yuri. Sedangkan Jack bertugas untuk menyelamatkannya dari mereka. Dapat dikatakan Jack berhasil mengelabui pihak Viktor. Diketahui pula dalam pasukan tersebut ada seorang wanita yang tidak ragu untuk menghabisi orang yang berada di sana. Scene berlanjut, Jack berhasil membawa Yuri ke dalam mobil. Di sini Yuri menanyakan siapa sebenarnya kamu ini. Jack hanya menjawab bahwa ia adalah sahabat. Saat yang bersamaan John menghentikan laju mobil Jack. Namun di sini Yuri malah keluar dari mobil sehingga diketahui oleh pihak musuh.
Jack sepertinya tidak senang dengan keberadaan ayahnya. Di sini terjadi kejar-kejaran antara mobil Jack dan barakuda. Termasuk John langsung mencuri salah satu mobil untuk mengejar anaknya. Sebetulnya John tidak tahu dengan apa yang sedang dilakukan oleh Jack. Ketika dalam pelariannya, ternyata diketahui bahwa Jack adalah seorang agen CIA yang akan membantu Yuri. Ketika Jack meminta bantuan kepada pihak CIA, ternyata mereka tidak bisa membantunya karena Jack terlambat untuk sampai ke tempat yang sebelumnya telah disepakati. Dan Jack diperintahkan untuk melaksanakan plan B. Jack langsung menyalahkan kejadian ini kepada ayahnya yang sempat menghambat perjalanannya. Kemudian kejar-kejaran pun terus berlangsung ketika Jack beberapa kali terpojok. John berhasil membantunya untuk menahan barakuda. Tetapi mobil yang dikendarai oleh John harus berhasil dihentikan oleh pihak musuh. Tired of this guy. RPG now. Namun tidak berhenti sampai di situ. John berhasil mendapatkan mobil yang baru dengan cara menghentikan mobil yang sedang melaju. Berlanjut kejar-kejaran pun terus dilakukan sampai di mana John berhasil menghentikan mobil barakuda. Knock. Namun dirinya hampir tertangkap oleh pihak musuh. Di sini Jack tidak tega meninggalkan ayahnya sehingga Jack memutuskan untuk balik kanan guna menyelamatkan. Ketika John sudah berada di mobil, Jack langsung memarahi ayahnya karena kesalahannya misi yang sedang dilakukan oleh Jack hampir gagal. Akan tetapi dengan santainya John berdalih bahwa dirinya telah menolong Jack. Di sisi lain, Victor mendapatkan laporan bahwa Yuri telah melarikan diri dengan orang Amerika. Scene berganti, Jack telah sampai di tempat persembunyiannya. Di sana ada agen CIA yang bernama Tony. Tony langsung meminta kepada Yuri untuk segera memberikan berkasnya. Ketika melihat tempat persembunyiannya, John baru mengetahui bahwa anaknya adalah agen CIA. Kemudian Yuri memberikan informasi bahwa berkasnya berada di sebuah hotel Ukraina. Selain itu, dirinya ingin kesepakatan untuk menyelamatkan anaknya. Sekilas memperlihatkan Jack yang menyembunyikan sebuah pisau di dalam kaos kakinya. Tiba-tiba Yuri menelpon putrinya untuk bertemu dengannya di hotel Ukraina. Terdengar suara tembakan tersebut mengenai tangan Yuri. Jadi baku tembak di sana. Termasuk Jack menyalakan ledakan darurat. Dia berupaya untuk melarikan diri dari sana. Scene berlanjut, mereka bertiga berjalan menuju ke hotel Ukraina. Ketika dalam perjalanan, Jack kembali menyalahkan John karena telah mengganggu misi yang sudah Jack bangun selama 3 tahun. Kemudian ketika sudah sampai di depan hotel, terjadi perbincangan antara Yuri dan John. John menyebutkan penyesalannya karena terlalu fokus kepada pekerjaannya, sehingga menelantarkan anak-anaknya. Semua percakapan tersebut tidak sengaja terdengar oleh Jack. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan untuk memasuki hotel Ukraina. Ketika Jack dan Yuri mencari cara untuk memasuki hotel tanpa ketahuan, John dengan mudahnya dapat berkomunikasi dengan penjaga di sana sambil menyuap mereka. Apa yang dilakukan oleh John berhasil membuat mudah perjalanan mereka sampai ke hotel. Sesampainya di sana, Yuri akhirnya bertemu dengan putrinya yang bernama Irina. Seperti yang kita ketahui, Yuri sangat menantikan pertemuan dengan putri kesayangannya. Kemudian Yuri pun membawa sebuah kunci berkas yang selama ini pihak Victor cari. Ketika Yuri telah membawa kunci tersebut, tiba-tiba pihak musuh telah berada di sana. Ternyata Irina telah mengkhianati ayahnya sendiri dengan alasan merasa diterlantarkan dan membutuhkan uang. Pada saat itu Jack dan John terpaksa untuk menyerah karena Yuri dalam keadaan bahaya. Pihak Irina dengan yang lainnya pun membawa Yuri pada saat itu. Kemudian pemimpin musuh akhirnya mendapatkan nama sendiri, yakni Sang Penari. Karena di hadapan Jack dan John dirinya malah menari dengan asyik. Sedangkan Irina sudah sampai rooftop dan bersiap untuk pergi dari sana. Sang Penari terus mengejar Jack dan John.
kemudian Jack dan John tertawa melihat itu semua. Ternyata itu langkah mereka untuk mengalihkan perhatian sang penari untuk John membuka ikatannya dengan menggunakan pisau yang ia sembunyikan. Pada saat itu, Jack dan John berhasil memukul mundur mereka dengan cara menembak semua kaca yang berada di langit hotel. Namun sang penari berhasil kabur dari sana. Kemudian scene berlanjut, pihak musuh pun menyerang mereka berdua dari helikopter dan membuat Jack dan John harus berusaha keluar dengan hanya menggunakan serodotan darurat yang berada di luar hotel. Ketika tidak berhasil menghabisi John dan Jack, sang penari melaporkan semuanya kepada Victor. Victor mengingatkan untuk segera mendapatkan berkas rahasia dan setelah semuanya usai, maka sang penari diperbolehkan untuk menghabisi Yuri serta anaknya. Sedangkan Jack dan John berbincang sebentar karena Jack mendapatkan luka yang berada di perutnya. Jack memberikan sebuah informasi mengenai berkas yang selama ini Victor cari. Ternyata berkas tersebut berisi tentang kasus Chernobyl, berupa fakta-fakta mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Victor, dan John dijadikan kambing hitam. Sekilas info, kasus Chernobyl adalah kasus bencana nuklir yang terjadi di tahun 1986. Yuri memiliki rencana untuk menghancurkan karir politik Victor dengan berkas tersebut. Berlanjut, mereka berdua mencoba untuk mencuri sebuah mobil yang terparkir. Jack mengetahui bahwa mobil-mobil tersebut memiliki senjata di dalamnya karena pemiliknya tidak ingin ketahuan membawa senjata tersebut ke dalam bar. Scene berlanjut, mereka berdua pun melakukan perjalanan ke Chernobyl karena Jack mengetahui bahwa sang penari akan pergi ke sana dikarenakan berkas kecurangan Victor masih ada di sana. Di sisi lain, pihak penari sudah berada di sana termasuk Irina dengan Yuri. Mereka sudah menggunakan baju anti radiasi karena radiasi sisa-sisa kejadian kasus Chernobyl masih ada di sana. Tak lama kemudian, Jack dan John sudah berada di luar pabrik untuk melakukan penyelamatan kepada Yuri. Dengan melihat situasi di luar gedung, ternyata sudah banyak orang yang menjaga di sana. Di tempat lain, Jack dan John bersiap untuk melakukan misi berbahaya, yakni memasuki tempat dengan penuh radiasi. Sebelum dilakukan, John mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati setiap kebersamaannya dengan Jack. Bahkan John mengungkapkan sangat menyayangi Jack. Begitupun Jack merasakan hal tersebut. Scene berganti, pihak penari dan Irina ternyata mempersiapkan segalanya dengan membawa campuran 274 untuk menetralkan radiasi yang berada di berangkas dan sekitarnya. Setelah semuanya aman, Irina dan yang lainnya pun membuka alat pelindung diri mereka. Yuri berhasil menemukan berangkas dan ternyata di sana terdapat beberapa uranium murni yang tinggal dibawa oleh mereka. Penari tidak peduli dengan hal tersebut karena hanya peduli berkas milik Victor saja. Tak lama kemudian Yuri menembak kepala penari hingga tewas. Terungkap fakta bahwa musuh sebenarnya adalah Yuri. Yuri dan Irina memiliki rencana untuk menghancurkan Victor dan mengeruk uranium yang berada di Chernobyl untuk dijual kepada pihak lain. Saat yang bersamaan, tim ekstraksi pun terus bekerja untuk memindahkan uranium. Kemudian Yuri menghubungi Victor dengan menggunakan ponsel milik penari. Yuri seakan-akan memberitahu kemenangannya. Selain itu, Yuri sudah mempersiapkan seseorang yang akan menghabisi Victor. Scene berganti, Irina mulai merasakan ada yang janggal ketika anak buahnya ada yang tewas. Selain itu, Jack dan John sudah berada di berangkas. Tiba-tiba Yuri kembali berakting kembali. John merasakan ada yang tidak beres ketika melihat semua uranium yang berada di sana. John sudah sadar bahwa Yuri penjahat yang sesungguhnya, apalagi melihat mayat penari yang sudah terbujur kaku. Jack lalu menyadari serta menanyakan kepada Yuri bahwa berkas itu tidak pernah ada. Ternyata Yuri sengaja memanfaatkan serta menjebak Victor untuk mengeluarkannya dari penjara karena Victor memiliki kuasa, termasuk memanfaatkan Jack pula. Kemudian mereka berdua mulai membawa Yuri dengan diawali hantaman kekesalan dari Jack. Sedangkan Irina sudah menyadari ayahnya sedang dalam bahaya, sehingga ia mencoba untuk menyusulnya ditemani oleh anak buahnya. Dan ketika Jack serta John melakukan ekstraksi pemindahan Yuri, Irina datang dengan tembakan penyerangnya. Jack dan John sempat kehilangan Yuri yang berhasil kabur. Tambah mereka harus tertahan oleh anak buah Irina.
Akan tetapi, Jack berhasil memberikan serangan balas dengan menggunakan granat yang daya ledaknya cukup besar. Berlanjut, Yuri berusaha untuk kabur melalui rooftop. Sedangkan Irina sudah berada di helikopter dengan uranium yang akan mereka bawa. Jack dan John membagi tugas. Jack akan mengejar Yuri, begitupun John akan menghentikan Irina. Apa yang dilakukan oleh John cukup berani karena mengemudikan mobil yang berada di helikopter tersebut sehingga membunuh mereka. Ketika melihat hal tersebut, Jack dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik karena berhasil menghajar dan melempar Yuri. Lemparan tersebut membuat Yuri langsung tercincang oleh baling-baling helikopter. Di sini John berhasil melompat menuju Jack yang berada di gedung. Berlanjut, karena Irina merasa bersalah karena mencincang ayahnya, ke mental kan habiskan semuanya. Irina tidak tanggung-tanggung menabrakkan helikopternya pada Jack dan John sambil mengatakan ini untuk apa. Akan tetapi mereka berhasil melompat di waktu yang tepat dan berhasil mendarat tepat di kolam renang. Alhamdulillahnya mereka berdua selamat. Dan scene terakhir memperlihatkan Jack dan John yang berjalan sambil berbincang. John mengatakan kepada anaknya harus mengingat tentang apa yang dilakukan semua ini, termasuk memberitahu bahwa akan sulit membunuh seorang John McClane. Dan sekarang hal tersebut telah turun kepada anaknya menjadi seseorang yang sulit untuk dibunuh. Dan ya, film pun tamat.